Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali kajian kita, yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasadduqu lil mayyit. Adapun wasiat beliau yang ke-20 berkaitan tentang mensedekahi mayit atau bersedekah yang pahalanya akan kita hadiahkan kepada mayit. Wa man wasa'allahu alaihi wa sahulat alaihi at-tasadduqu anni falyatasaddaq bima yashulu alaihi min qalilin aw katsirin. Barang siapa yang diberikan Allah keluasan rezeki dan dia merasa mudah untuk bersedekah untuk aku Al-Habib Zain, maka ujar beliau, hendaklah orang itu bersedekah dengan sesuatu yang mudah, baik itu sedikit ataupun banyak. Nah, jadi beliau berwasiat kepada kita, kalau beliau nanti telah meninggal dunia, dari siapapun daripada kita yang memang diberikan Allah kelebihan harta dan mudah untuk dikerjakan, silahkan, kata beliau, bersedekahlah lalu kirimkan pahalanya untuk aku. Ya. Boleh sedikit, syukur-syukur banyak, seakan-akan kan begitu. Wa khususan fi hadhil awqat al-khamsati. Terkhusus lagi bila itu dikerjakan pada 5 waktu. Ya. Apa 5 waktu itu? Yang pertama Asyura, ya, hari Asyura atau bulan Muharram tuh, 10 Muharram. Suro kata orang Jawa tuh ya. Wa Rajaba, dan di bulan Rajab yang kedua. Wa Ramadhana, dan bulan Ramadan yang ketiga. Wa Dzulhijjati, dan yang keempat adalah di bulan Dzulhijjah, raya Idul Adha. Dan yang kelima wa syahril ladzi yuqaddirullahu fihi al-wafat, yaitu di bulan di mana Allah mentakdirkan kewafatanku. Nah, bulan apa beliau meninggal? Nah, berarti di bulan itulah juga melakukan sedekah yang pahalanya dikirimkan untuk beliau. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar telah bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahli baitin yamutu minhum mayyitun fayatasaddaquna anhu ba'da mautihi illa ahdaha Jibrilu ala tabaqin min nurin thumma yaqifu ala syafiril qabri fayaqulu ya sahibal qabri al-amiq hadhihi hadiyatun ahdaha ilaika ahluka faqbalha. Jadi ujar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah keluarga itu meninggal salah satu di antara anggota keluarga tersebut, kemudian keluarga yang masih hidup bersedekah untuknya, untuk yang meninggal setelah kematiannya. Nah, tidaklah itu melainkan malaikat Jibril alaihi salam akan menyampaikan hadiah
pahala sedekahnya itu di atas nampan yang terbuat dari nur. Jadi seakan-akan sedekah kita katakan kita sedekah duit 5.000 di hari Jumat, kita masukkan ke celengan masjid. Lalu kemudian kita berniat dalam hati, ya Allah, ini pahalanya sedekah 5.000 rupiah ini untuk almarhum dan almarhumah abah dan mamaku, umpamanya begitu ya. Kalau yang meninggal satu, almarhum abahku misalnya. Nah, pahala sedekah ini tadi oleh malaikat Jibril alaihi salam itu akan dihantarkan ke kubur daripada abah mama kita tuh, berbentuk suatu nampan sesuatu lah, isi entah apa itu ya, di atas nampan yang terbuat dari cahaya. Kemudian malaikat Jibril nanti akan berdiri di pinggir kubur beliau ya, syafiril qabri, di pinggir kubur. Lalu kemudian malaikat Jibril akan mengatakan, ya sahibal qabri al-amiq, wahai penghuni kubur yang dalam, ini adalah hadiah yang telah dihadiahkan kepada engkau oleh keluarga engkau. Fatadkhulu alaih. Nah, nanti masuklah hadiah itu ke dalam kubur. Fayafrahu biha, yang menyebabkan penghuni kubur itu, kalau tadi kita contohkan almarhum abah kita, beliau menjadi gembira mendapat kiriman tadi itu. Fayastabshiru, ya, senang beliau. Wa yahzanu jiranuhu alladzina la yuhda ilaihim syai'un, dan membuat sedih tetangga-tetangga kubur itu yang tidak mendapatkan hadiah. Nah, jadi seakan-akan tuh kubur itu ya seperti kehidupan kita di dunia ini. Kita juga punya tetangga-tetangga. Nah, abah mama kita alhamdulillah, summa alhamdulillah, karena kita ini mungkin rajin bersedekah untuk beliau, beliau dapat kiriman macam tadi. Nah, tetangga beliau yang di kiri kanan kalau tidak diberikan hadiah juga oleh keluarganya, oleh anaknya, nah maka tetangga-tetangga itu yahzanu, ya, menjadi sedih lah. Nah, ya kita hidup di dunia, misalnya kita dapat hadiah, tetangga indah, macam mana perasaan tetangga, atau dibalik, tetangga yang dapat hadiah, kita yang indah, nah macam mana perasaan kita, ya. Padahal semuanya sesama lagi butuh, semuanya sesama mengharapkan hadiah tersebut. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha, qala na'am, rawahu Abu Daudah. Diriwayatkan lagi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, ibuku telah wafat. Apakah kiranya bermanfaat untuk ibuku sekiranya aku bersedekah? Ya, untuk beliau aku bersedekah nih, untuk beliau, pahalanya aku kirim kepada beliau. Bermanfaat tak ya Rasulullah untuk ibuku tuh? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjawab, na'am, ya, sangat bermanfaat, kata Rasulullah. Wa anil imami Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu qala law anna rajulan tasaddaqa an mayitin bikira'in taqabbalahu Allahu minhu. Dan daripada Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, andaikan seseorang laki-laki itu bersedekah untuk mayit sekalipun hanya berupa
betisnya kambing, ya. Atau kalau bahasa Jawa itu teracak, ya. Betisnya kambing. Kita mampunya cuman bersedekah pakai betis kambing, tidak apa-apa. Taqabbalahullahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekahnya itu. Nah, ini kalau mau pakai makanan. Kalau zaman sekarang ini yang lebih praktis pakai duit memang sedekah. Ya, kenapa? Karena bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau pakai makanan ya terbatas hanya dimakan itulah. Tapi kalau pakai duit, nah mungkin bisa dibelikan sesuatu yang lebih dibutuhkan, ya, yang lebih dibutuhkan. Yang mantap tuh udah dikasih makanan, dikasih duit pula. Nah, lebih banyak lagi pahalanya. Bila perlu ditakuni, kau maunya apa? Ya, nah, katanya ini. Nah, udah tunaikan tuh. Wa qala al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, inna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi salatan kana aw shauman aw hajjan aw shadaqatan aw qira'ata qur'anin aw ghaira dzalika min jami'i anwa'il birri wa yasilu dzalika ilal mayyiti wa yanfa'uhu. Wah, ini dalil kita nih. Dalil apa? Ahli sunnah wal jamaah berkaitan menghadiahkan pahala. Telah berkata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, kata beliau, bagi seseorang itu, sesungguhnya bagi seseorang itu boleh menjadikan pahala amalnya itu untuk orang lain. Artinya menghadiahkan pahala amal ibadah yang dia kerjakan, dihadiahkannya pahala itu untuk orang. Baik itu berupa sholat. Nah, sholat, kita sholat, hadiahkan pahalanya. Makanya ada bahasa sholat hadiah. Au sauman, atau puasa, kita ngerjakan puasa, hadiahkan pahalanya ke orang. Au hajjan, atau haji. Au shadaqatan, atau sedekah. Au qira'ata qur'anin, atau bacaan Al-Quran, Yasin, tahlil, dan lain sebagainya. Au ghairu dzalik, atau selain itu, min jami anwa'il birri, daripada seluruh macam dan bentuk kebaikan-kebaikan. Nah, wa yasilu dzalika ilal mayyiti wa yanfa'uhu, dan pahala yang kita hadiahkan tadi akan sampai kepada mayit dan akan memberikan manfaat. Nah, cuman kan ini kan tidak bisa dibuktikan oleh kita, ya. Coba bang, katakan ada orang yang bisa membantah macam itu. Kalau sampai mana buktinya, bilang aja, kau pergilah ke sana, ya, pergi kau ke akhirat sana tuh, cek dewek. Kalau kira-kira tidak sampai, laporkan lagi ke aku. Nah, kan gitu. Ya, karena barang bukan ranahnya, kecuali di sini ada masuk di WA atau SMS kita tandanya ada rasinya begitu ya. Kalau ibarat WA dibuka kawan di sana, asa contrengan dua warna hijau atau biru tuh. Nah, tahu loh udah dibaca kawan berarti. Kalau sedekah macam udah kita enggak tahu. Iya, wong barangnya barang gaib sana. Ya, ke alam barzah. Macam mana kita nak membuktikannya? Yang bisa membuktikan macam ini itu keimanannya. Nah, keimanan, keyakinan kita kepada apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita, dan beliau tentu tidak ngerampot. Ya, mungkin Allah kasyaf, atau mungkin ada penjelasan daripada junjungan kita Rasulullah SAW. Buktinya tadi kan di atas ada hadis na'am, kata Rasulullah, ya sampai bermanfaat. Nah, keimanan kita itulah yang mengiyakannya. Oh, banyak sekali hal-hal yang akan bisa dijawab pakai keimanan, yang tidak bisa diungkap atau dibuktikan pakai satu pembuktian yang bisa memang ditampakkan dalam realita, ini tidak bisa. Ya, contohnya aja seperti Isra Mi'raj aja. Ya, macam mana kita nak membuktikan kebenaran di Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan tempo waktu 20 detik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun lagi. Macam mana kita carikan ya alat paling canggih di dunia sekarang ini yang bisa memperjalankan seperti itu? Mana ada. Secepat-cepatnya pesawat tidak mungkin bisa secepat macam itu. Nah, tapi kita yakin, tidak yakin. Kalau tidak yakin kafir malah. Ya, nah yakin.
Kenapa? Karena Allah yang punya gawian. Kalau Allah punya gawian tuh lebih cepat daripada itu pun kita percaya. Kira-kira begitulah. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ala ahadikum idza tasaddaqa bi shadaqatin tatawwuan ayyaj'alaha an abawaihi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah masalah, ya, tidak apa-apa salah seorang dari kalian apabila bersedekah dengan satu sedekah sunnah tatawuan, kemudian pahalanya dihadiahkannya untuk kedua orang tuanya. Nah, ini hadis ini. Fayakunu lahuma ajruha, maka kedua orang tua itu akan mendapatkan pahala tersebut, pahala yang dihadiahkan untuk anak, oleh apa? Yang dihadiahkan oleh si anak ini tadi. Wala yunqasu min ajrihi syai'un. Masya Allah, rahmannya Allah tuh, sayangnya Allah, ternyata pahala yang sudah dihadiahkan tadi pun untuk si anak tuh sama sekali tidak dikurangi walaupun hanya sedikit. Nah, kalau bahasa kita tuh copy paste. Ya, kita punya duit 50.000, masukkan ke masjid. Pahala aku hadiahkan ya Allah kepada abah mama. Anggaplah misalnya kalau kita berhitung pakai akal, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan balasannya 10 kali lipat, dah. Nah, ini sudah masyhur kan kita dengar ayat tuh. Kita katakanlah 50.000 tadi dibentukkan oleh Allah 10 kali lipat pahala. Berarti 50.000 kalikan 10, 500, ya dah. 500.000 berbentuk pahala. Nah, pahala ini akan Allah kirimkan ke abah mama kita secara lengkap. 500.000 langsung dihadiahkan kepada abah mama kita. Sedikit pun tidak ada yang dikurangi. Dan atas kemurahan dan kedermawanan Allah, ternyata kita yang menghadiahkan itu bukan berarti pahala kita jadi habis gitu, tidak. Pahala kita tetap dapat 500.000 juga. Sedikit pun kita tidak ada bahasa terkurang. Kita yang menghadiahkan pahala kita tetap, orang tua kita dapat segitu juga. Nah, coba bayangkan macam mana sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada hadis pendukung lagi nih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata law jarat ala yadi sab'ina nafsan lakana ajru akhirihim mithla ajri awalihim. Rawahu at-Tabrani. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu andaikan dia berjalan di tangan 70 orang. Wah, kita bersedekah tadi contohnya 50.000, banyak nih yang kita pengen menghadiahkannya. 70 orang. Ya Allah, Allahumma ja'al thawaba dzalika ila ini. Ya Allah, aku kirimkan pahala sedekah ini untuk almarhum ini, almarhumah ini, almarhum, sampai 70 orang. Maka apa kata Rasulullah SAW? Lakana ajru akhirihim mithla ajri awalihim. Pahala yang didapatkan oleh orang yang paling akhir dari 70 tuh sama dengan orang yang di awal tuh. Dia sama. Jadi kalau ibarat tadi 500.000 pahalanya karena kita sedekah 50.000, kita dapat 500.000, orang yang 70 tuh sama semuanya dapat 500.000. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang memang mampu macam itu. Kalau kita nak membagi-bagi macam itu mana bisa? Ya masih dibagi-bagilah paksa. Ya. Nah, 100.000 bagi 10 10.000 seorang lah cuman bisa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak terbatas model yang sedemikian itu. Nah, kemudian waqala Sayyiduna Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat, berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa dengan keberadaan kita di majelis khair, di majelis ilmu, kita bisa berniat i'tikaf dan melakukan apapun lah kebaikan-kebaikan di majelis ini. Kita dalam hati memasang niat, kalau memang nih Allah ridho, Allah berkenan memberikan pahala, kita hadiahkan juga pahalanya untuk almarhum, almarhumah, abah, mama.
Kalau memang telah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, ya kita hadiahkan juga, ya tidak jadi masalah. Mudahan dengan keberkatan majelis khair seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa beliau, Allah angkat derajat beliau, ya. Pokoknya Allah mudahkan seluruh urusan beliau, baik yang berkaitan urusan agama, dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.